Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Yoga dan di sini saya nggak sendiri, saya bersama dengan kawan saya juga. Boleh dikenalin dong Mas, nama dan segala macam tentang Masnya nih. Oke, sebelumnya selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Farid Ahmad. Biasa teman-teman panggil saya HC. Saya adalah co-founder dari Perwira Crypto, salah satu komisioner di Adva Treatment Group, Adva Treatment Company seperti itu. Boleh dijelasin nggak tuh Mas, untuk perwira kripto itu apa dan Atfa tuh apa sih Mas? Biar kita tahu nih. Oke, untuk Perwira Crypto sendiri, Perwira Crypto itu komunitas sih, komunitas trading, salah satu yang terbesar yang ada di Indonesia. Untuk Adva Treatment Company sendiri, itu main core bisnisnya itu di jasa perawatan cuci sepatu. Terus sekarang kita lagi expand ke media, agensi gitu, sama di pelatihan sih, pelatihan bisnis laundry seperti itu. Pelatihan bisnis gitu ya Mas? Iya, kita lagi Oke, baik. fokus pengen switch ke situ sih. Oh, oke, baik. Kalau boleh tahu nih Mas Aceh nih, kenapa sih awalnya tuh bisa bikin kayak perwira kripto, terus Adva gitu bisa join apa namanya di situ sebagai komisioner juga. Itu gimana tuh awal ceritanya nih? Mungkin Alfa dulu ya, karena Alfa tuh lebih dahulu daripada saya bikin beruang kripto. Kalau beruang kripto baru, kayak baruan yang 3-4 bulan. Kalau beruang kripto. Oke, siap. Kalau Alfa sendiri, jadi waktu itu kita tarik dulu ke tahun 2022. Waktu itu saya pertama kali masuk kuliah di Kota Malang. Saya habis bangkrut dari salah satu perusahaan saya juga di bidang media waktu itu. Bangkrut dan ya udah saya running aja perusahaan cuci sepatu awalnya. Dan nggak ada yang oh karena cuci sepatu A karena cuci sepatu B enggak ya, karena yang bisa saya kerjakan dengan modal saya waktu itu ya cuma cuci sepatu. Jadi akhirnya saya buka cuci sepatu. Itu aja sih. Oke, Kalau itu bergerak oke. kripto, kalau bergerak kripto karena kebetulan saya punya partner, jadi partner saya itu lihat saya punya skill juga, terus punya passion yang sama, kita punya visi misi yang sama, kita punya impian juga besar, jadi so go on, kita kita wujudkan aja mimpinya, kita realisasikan aja apa yang kita cita-citakan lewat perwira kripto. Dan ya dari perwira kripto jujur kita pengen lebih bermanfaat aja sih Mas, buat orang lain supaya ya kita bisa lebih banyak berbagi ke orang lain, entah itu dari segi material maupun non material kayak ilmu dan lain sebagainya gitu. Oke, oke, berarti itu kan backgroundnya ya, apa namanya dalam kenapa sih ada bisnis ini awal ceritanya gitu ya. Iya, Kalau kalau yang dikerjain sekarang tuh emang tuh kayak perwira kripto terus apa gitu apa sih yang dikerjain maksudnya perannya Mas Aceh dalam sana gimana? Ya pakai headset. oke. Untuk di perwira kripto lagi pasti fokus sih buat buat kuatin brandingnya yang pertama. Terus kita juga lagi building community-nya supaya semakin besar, supaya makin menyeluruh, makin merata di seluruh Indonesia. Kita pengen bawain visi misi sebagai serigala di market, kita pengen melahirkan serigala-serigala baru yang ada di market, supaya itu mengurangi orang-orang yang terkena likuidasi, orang-orang bermental gambling yang ada di market. Dan ya kita juga pengen kasih literasi soal finansial, keuangan ke orang yang belum ngerti. Soalnya kan kita tahu juga ngomongin finansial di negara ini tuh kayak masih tabu gitu sih Mas. Jadi kita pengen Iya. rubah mindset itu supaya kita Hmm. punya kehidupan berbangsa yang lebih baik. Ekonomi kita bisa maju dan kita bisa mewujudkan Indonesia Emas di 2045 seperti itu. Oke. Nah, tadi kan sempat disinggung juga tuh kalau ngomongin finansial masih tabu ya kan. Nah, Eh, kenapa bisa mengambil kayak ya udah nih ambil aja deh finansial yang masih tabu gitu. Kenapa tuh kira-kira Mas Aceh? ini case-nya dari pengalaman pribadi saya ya. Karena saya tuh lahir di keluarga yang biasa-biasa aja, menengah lah. Bukan keluarga yang kaya raya.
Jadi Iya. eh, per hari ini, per detik ini saya tuh nggak pernah dikasih tahu berapa gaji bapak saya, berapa gaji ibu saya, berapa expenses per bulan yang dikeluarkan, berapa mungkin cicilan yang dimiliki. Saya tuh nggak pernah tahu Sampai detik ini bahkan. per detik ini. Dan menurut saya itu kalau saya nggak belajar mandiri ya, itu akan menyulitkan diri saya di masa depan. Jadi saya nggak tahu ini duit mau dikemanain. Duit itu apa? Gimana cara mengelolanya? Ya. Bagaimana cara nyimpennya? Nah, padahal itu kan penting banget kan. Di Hmm. Indonesia itu di Indonesia tuh saya kira kayak terbalik gitu. Di negara inilah ya, Iya. kayak terbalik. Jadi hal yang sebetulnya private itu jadi rahasia umum, kayak hubungan percintaan dan lain sebagainya, itu jadi rahasia umum. Sedangkan yang harusnya sifatnya umum, kayak financial itu harusnya sifatnya umum. Karena kenapa? Ketika kita terbuka, mungkin kita akan bisa dibantu oleh orang lain. Nah, itu malah disembunyikan. Kayak gini, misal saya tanya ke Mas Yoga gajinya berapa? Itu kan menurut bangsa, menurut masyarakat di kota di negara ini kan kayak kenapa nanyain gaji? Kenapa Hmm, bahas hmm, gaji hmm. itu kan hal yang sensitif. Tapi Iya. kalau mereka ditanya kayak Mas Yoga mantannya ada berapa? Itu kan kayak oh mantan saya ada segini. Nah, padahal itu kan sebenarnya terbalik ya mindset yang Iya, iya. seperti itu sih. Jadi karena finansial ini sebenarnya hal yang tabu tapi sebetulnya penting juga ya buat diketahuin sebenarnya. Kita pengen bikin itu jadi nggak tabu. Jadi orang ngomongin Oke. finansial ini ya Mm, mm, terbuka mm. supaya bisa Oke. bisa increase terus kan ya. Bisa tambah. Oke. Baik, kalau berarti kan ngomongin perwira kripto tentang finansial dasar juga kan, terus juga belajar sampai ke trading gitu kan. Terus di situ juga tadi disebut juga supaya jadi serigala juga gitu kan. Nah, apa sih tipsnya nih untuk awal kalau misalnya ada orang yang mau trading terus nyemplung di kripto, apa tipsnya tuh Mas? Kira-kira? Oke. Untuk teman-teman yang mungkin baru belajar, ingin mengenal dunia kripto, yang pertama harus dipelajari itu apa sih kripto itu. Jadi pahami dulu industrinya. Terus setelah itu apa saja komponen yang ada di dalam industrinya. Karena di satu industri itu ada banyak elemen. Nah, kita harus belajar itu. At least kita baca lah. Walaupun aku yakin nggak kita kita nggak langsung paham semua ya. Tapi at least kita udah tahu lah. Nah, setelah itu baru belajar dasar-dasarnya. Setelah itu, pastikan teman-teman memiliki dana dingin atau uang yang ketika hilang itu siap sebelum terjun. Nah, jadi pasti kalau kalah di market itu hukumnya pasti menurut saya. Karena ya saya di market udah beberapa tahun dan awal-awal saya terjun di market juga banyak ruginya karena manusia tuh banyak punya bias. Oke. Apa Nah, tuh bias? bias kebiasaan sih. Kayak Iya. greedy, terus Oke. kita nggak pernah puas, kita nafsu, Mm-mm. kita FOMO, itu banyak. Nah, itu Mm-mm. mungkin bisa dipelajari dan reiterasi Oke. sih. Reiterasi. Jadi ini yang mungkin banyak orang nggak paham ya. Orang kan mungkin bilangnya cuma repetisi doang. Jadi perbanyak aja trading. Sebenarnya itu kurang tepat. Yang benar itu reiterasi. Jadi ketika teman-teman open posisi, ya teman-teman catat kenapa teman-teman itu open posisi. Dan kenapa teman-teman itu pasang posisi TP-nya di sini, TP2-nya di sini, TP3-nya di sini. Itu harus ada semua ya. Iya, Training iya. training training plan-nya itu harus jelas. Dan itu harus Mm. tertulis supaya Oke. nggak ngawur dan akhirnya nanti ketemu stylenya. Jadi reiterasi itu Hmm. bikin teman-teman bisa berkembang lebih cepat sih, kayak gitu. Reiterasi itu ya berarti ya. Oke. Kalau eh Mas HC sendiri nih, itu kan udah terjun di bisnis tadi dari mulai Adva ya kan dari awal kuliah itu, terus juga sekarang produk kripto. Pernah nggak sih Mas punya kayak kegagalan bisnis di yang sebelumnya yang itu bisa jadi pelajaran gitu? Apa sih kira-kira kegagalannya Mas gitu? Dan apa pelajaran yang bisa diambil? Wah, kayak banyak banget sih saya gagal. Saya tuh mulai bisnis tuh di usia 13 tahun. Jadi Oke. saya mulai itu waktu itu bahkan gini, kita kita nggak bicara bisnis dulu ya. Di kelas Mm-mm. SD itu saya udah mau bikin clothing brand waktu itu.
Ini story SD itu ya? SD, kelas 4 SD itu masih ada di Instagram. Jadi saya mau bikin brand itu namanya Jenaka Skak Store karena di waktu itu di kota saya itu masih laku banget yang namanya distro di kelas 4 SD. Oke. Terus saya udah mulai jualan cupang, tapi ya kayak nggak ada hasilnya, asal jual aja lah. Iya, iya. Karena hobi aja gitu ya. Karena suka, karena Iya, cinta heeh. aja. Saya nggak menganggap itu sebuah pekerjaan. Saya Oke. enjoy. Nah, di umur Mhm. 13 tahun itu saya udah mulai jualan vape store. Itu journey Oke. pertama saya ketemu sama klien yang bener-bener dia mau beli. Dengan Mhm. waktu itu jumlahnya menurut saya besar. 200.000 pada waktu itu SMP di kota saya besar. Mhm. Mhm. Jadi saya mulai jualan serius di 2013 itu sih. Di vape store saya Mhm. gagal, pernah terus di clothing brand, thrifting itu saya juga pernah gagal. Jual Mhm. jamu saya juga pernah gagal, di dropshipping saya juga pernah gagal. Jadi banyak kegagalannya. Hmm. Kesalahan saya itu berpindah-pindah bidang. Jadi Hmm. saya nggak fokus di satu bidang. Di media saya gagal. Seandainya waktu itu saya tetap fokus di media, mungkin saat ini saya bisa bikin media salah satu yang paling terbesar ya di Indonesia. Karena waktu itu media saya jadi salah satu media paling besar yang ada di Jawa Timur, di salah satu platform. Hmm. Mhm. Terus kalau yang bisa dibuat pelajaran sejujurnya, ini problem 99% orang sih yang baru mulai sebuah bisnis. Dan saya yakin yang nonton pun relate dengan hal ini. Mereka bisnis, mereka jualan, mereka dagang, itu nggak ada hasilnya. Pernah, Mas Oke. Yoga kan Iya. pelaku praktisi juga Iya. ya. Iya, betul, betul, betul. Jadi Awal-awal, capeknya doang ya. iya, kayak, wah, ini gue kerja beneran nggak sih? Iya. Mhm. Ya kan? Nah, itu ya Nah, nah itu jadi kesalahan bisnisnya ya. itu jadi menurut saya ya jalanin Heeh. aja sih. Oke. Pasti profitable kok suatu saat nanti. Pasti ada hasilnya. Jadi Oke. nggak usah ragu sih. Jadi kebanyakan ini ya orang bisnis nih, tapi dia nggak hitung profitnya berapa gitu ya? Atau Kayaknya gimana? kayaknya nggak ngitung profit. Profit Heeh. aja mereka nggak dapet kayak. Nggak dapet. Kayaknya nggak dapet. Oke. Kan Berarti awal-awal kemana gitu tuh kan. uangnya larinya tuh? Wah, nggak tahu tuh ya. Mungkin awal-awal saya berbisnis pun saya nggak pernah bikin pembukuan. Oke. Ya, itu salah satu kesalahan. Terus Mhm. duitnya itu kok nggak kekumpul kemana semua. Terus apakah saya Mhm. ya kita tahu bukan bisnis ya saya bilang mungkin Mhm. dagang ya. Iya. Kita ambil dari orang terus kita jual lagi. Kayak kita dapat keuntungan 50 dan itu nggak saya puter. Kayak saya Hmm. beliin makan lah, saya beliin Mhm. baju lah. Itu. Dan Oh. untuk dapat ikan yang besar kan susah mas. Mhm. Buat dapat Iya, iya. omset yang bagus, Mhm. income yang bagus itu kan susah dari bisnis ya. Kalau Iya. awal-awal karena kita nggak punya pengalaman. Iya, iya. Nah, biasanya teman-teman tuh nyerah di situ. Kok nggak ada hasilnya? Aku berbisnis bertahun-tahun. Kok nggak ada hasilnya? Aku belajar Hmm. coba dagang. Mhm. Oke, berarti tadi kan disampaikan kayak misal nih uang bisnis, tapi ternyata misal dibilang dipakai makan. Nah, itu berarti salah satu highlightnya berarti menurutku ini ya Mas ya, kebanyakan pebisnis awal-awal tuh kesalahannya nggak misahin antara rekening bisnis sama rekening ini ya, apa namanya, dia pribadi gitu ya Mas ya. Iya, akuntansi dasar sih. Akuntansi dasar ya. Debit kredit itu mereka nggak tahu. Nah itu mungkin Oke. ya sebenarnya itu learning by doing aja sih. Iya, iya. Nggak yang menurut Mm-mm. saya bisnis itu nggak ada patennya sih mas. Iya, iya. Kayak ya udah tabrak aja. Kalian Hmm. nggak ngerti apa-apa pun ya udah mulai aja. Kalian nggak Iya. tahu kalian nggak tahu produk nol, kalian nggak tahu Mm-mm. kayak bikin nama brand yang bagus itu kayak gimana ya udah Mm-mm. tabrak aja. Bikin aja nama apapun yang ada di pikiran Iya. kalian. Nanti juga ganti-ganti sendiri, belajar-belajar sendiri. Ya Iya, sih. ya. Reiterasi itu ya berarti ya. Iya. Oke. Nah, kalau itu kan tadi kesalahan bisnis, terus juga udah dibahas pelajaran apa yang bisa diambil. Sekarang aku mungkin agak mundur lagi nih. Waktu itu kenapa Mas bisa kepikiran pengen pengen bisnis misalnya apalagi dari 13 tahun gitu kan. Apa yang bikin mau bisnis? Sejujurnya waktu itu simple sih. Saya nggak punya pemikiran yang panjang ya waktu itu ya. Mm-mm. Saya cuma mikirin karena waktu itu kebetulan jajan teman saya tuh gede-gede dan saya dikasih duit dikit waktu itu dibanding teman-teman Oke. saya. Jadi Mm-mm. tujuan saya buat berdagang ya supaya saya bisa jajan sama kayak teman-teman saya. Biar nggak Oke. ketinggalan lah. Teman Mm-mm. teman saya beli apa ya saya bisa beli. Sesimpel itu. Mm-mm.
Jadi nggak ada yang oh karena saya passion, enggak sih. Oke, Dan dan sampai sekarang itu, Mas. enggak, kalau sampai sekarang tuh saya karena kenapa kenapa saya milih buat fokus buat berdagang karena ya saya tahu cara untuk jadi kaya cuman bisnis. Jadi pegawai itu sangat Hmm. susah untuk kaya. Dan ketika saya kaya ya saya bisa bermanfaat buat orang banyak. Kalau sekarang lebih ke Oke. bermanfaatan sih. Jadi saya suka Oke. lihat orang kerja, terus bisa kasih duit ke mungkin kakaknya, adiknya, bisa sekolahin adiknya, bisa Iya, kasih iya. duit ke nyokapnya, bokapnya itu kebahagiaan tersendiri sih. Oke, jadi lebih ke impact-nya ya. Iya, Mas Mhm. Sarang. Ada yang bilang katanya kan kita nih kan masuknya Gen Z ya Mas ya. Katanya Gen Z itu ini ya apa bukannya males tapi cuma males ngerjain mimpi orang gitu. Nah itu setuju nggak tuh Mas? Iya, Gen Z Mm-mm. ya memang males sih kalau menurut saya. Mereka memang males sih. Oke, Drive-nya kurang, oke. mungkin penderitaannya kurang ya, karena di zaman Hmm, ini kan Gen Z kan serba instan, serba cepat. Jadi mereka malas untuk berproses, malas untuk sakit. mm-mm. Jadi ya mungkin kepedihannya itu kurang. Jadi mereka kurang bekerja keras. Mereka lebih suka malas-malasan. Dan kayak Heeh. ikut standar TikTok sih. Oke. Banyak. Hmm, Saya lihat kayak gitu. hmm, iya iya. Tapi kan nggak semua lah ya itu Mayoritas. mayoritas ya. Hmm. Saya pernah baca data tuh 60% atau 90% gitu. Gen Z itu mereka skeptis sama masa depan mereka. Oh iya, Mereka takut sama masa depan mereka. khawatir itu ya. Iya, Kayak kayak mungkin mikirin kok rumah sekarang harganya gila-gilaan gitu kan. Biaya ah, hidup dan segala macam ya. mereka tuh cuman Gen Z itu plusnya mereka mungkin karena media terbuka banget ya sekarang, media belajar Mm-mm. dan lain sebagainya. Mereka punya pikiran tuh mungkin lebih jauh daripada boomer, daripada milenial. Cuman actionnya sih yang kurang menurut saya. Oke. Oke, rata-rata itu ya berarti ya. Nah, berarti kan kalau sekarang tuh bisnis harapannya untuk memberikan impact. Nah, kalau dari Mas Aceh sendiri nih, untuk memberikan impact itu sekarang apa sih yang lagi dilakuin mungkin ke karyawan ataupun ke eksternal juga tuh apa tuh kira-kira yang dilakuin? Oh, untuk impact Mm-mm. kita biasa kasih seminar gratis ya. Pertama Iya. ke universitas atau ke beberapa komunitas kita kasih gratis. Kita dibayar pun kita nggak mau. Jadi kita pengen sharing ilmu gratis. Itu untuk keilmuan ya. Dan untuk Oke. karyawan ya kita ada beberapa. Kalau di perwira itu mungkin ada beberapa, belum sampai belasan. Cuman kalau di Adva Treatment itu sekitar ada di 20 lebih lah karyawannya. Tapi untuk Hmm. di eksternal mungkin setiap Jumat sih kita suka bagi-bagi aja makanan ke saudara-saudara kita yang kayaknya lebih asik kalau kita sharing makannya kayak gitu. Iya ya. Oke. Nah, eh Mas Hace tuh bisa bisa kayak gini kan saya kenal dengan Mas Hace cukup sering lah kita ketemu ngobrol dan segala macam ya. Saya tuh penasaran sebenarnya. Ada nggak orang yang kira-kira maksudnya jadi contoh nih atau jadi panutan yang Mas Hace untuk kayak ya udah nih jalan terus gitu. Hmm, panutan ada sih. Oke, siapa tuh Mas? Mungkin kalau di Indonesia saya nggak bisa bilang maksudnya nggak bisa bilang saya nggak terima kasih sama dia. Kalau di Indonesia itu ada Timothy Ronald. Dia salah Oke. satu mentor online Mm-mm. saya. Jadi saya pernah ketemu juga, pernah ngobrol juga. Orangnya baik banget dan ya saya banyak belajar sih dari beliau. Kalau di Indonesia, cuman kalau mungkin ada nggak idola saya? Ada. Itu mungkin tahu Alexander the Great Alexander. Oke. uh, Akadonia itu ya. Macedonia betul bisa Hmm. menaklukkan 4 benua di usia 21 tahun. Itu sih ya. Saya pengen sih Oke. Oke. kayak gitu. Jadi dari Alexander the Great itu ya, juga kalau dari all time ya maksudnya All time ya dan dia global. global ya. Oke. Oke. Terus eh kalau dari buku sendiri nih dari Mas Aceh, itu ada nggak buku-buku yang mungkin menginspirasi Mas Aceh bisa sampai di titik ini sekarang bisa melakukan banyak impact gitu kayak Perwira Kripto dan Atfa apa tuh Mas buku?
Kalau buku, bentar. Buku saya masalah baca banyak banget ya. Mm-mm. Top Buku, 3-nya deh. waduh, buku yang saya suka baca. Yang paling suka banget top 3. The Intelligent Investor by Benjamin Graham itu nomor satu. Oke. Yang kedua, apa ya, yang mindset mindset saya lupa. Oke, The Principle atau apa gitu. Kayak bukunya tuh bahas soal prinsip-prinsip kita berkehidupan. The Principle Powers kalau nggak salah. Principal Powers itu. Iya kalau nggak salah. Prinsip kehidupan ya isi bukunya. Iya, cara kita bersikap, cara kita berpikir, Oke. bagaimana kita bertindak itu ada di situ. Mm-mm. Itu berarti satu, intelligent, dua, the principle Eh, itu. Yang Iya, ketiga, mungkin yang basic, ini siapa? Apa yang di depan itu bukunya, Vian? Eh, The Psychology of Money. oh, Nah, psychology of mind. itu buku basic banget tapi ya saya suka. Itu cara ngajarin kita soal literasi keuangan tapi dengan cara yang sederhana. Oke, jadi pokoknya kalau intelligent investor tuh bahas tentang apa sih, Mas? Eh, itu cara cara kita berinvestasi sih. Jadi ada Hmm, yang namanya stylenya itu value investing. Jadi gimana supaya kita bisa mengukur satu aset itu dari value-nya. dari Sesimpel, value-nya. iya, sesimpel Mhm. eh, ini value-nya sama market itu dihargai 10.000. Nah, sekarang harganya masih 5.000. Jadi masih ada spread sekitar 50%. Jadi kita bisa masuk kayak gitu. Oh, itu poin yang dari intelligent investor. Iya, banyak Mhm. banget sih poinnya tentang Salah satunya lah ya iya. yang cukup oke gitu maksudnya. Iya, itu menurut Mhm. saya the best di buku yang pernah ada, Intelligent Investor. Intelligent investor itu ya. Iya. By Benjamin Graham itu gurunya Warren Buffett. Iya, iya, iya. Investor terbaik yang ada dengan return 21%, 19% Per tahun. dari tahun ke tahun dan itu gila, keren. Oke, baik. Nah, kalau misalnya nih, eh Mas Hace dalam beberapa momen ini, misal ya, balik lagi ke titik nol lagi nih. Nah, Oke. itu kira-kira apa yang akan Mas Hace lakukan dengan tiba-tiba misalnya ke titik nol? Tapi kan semoga jangan ya, Iya, iya. gitu. Aku tanya dulu nih, titik nol tuh Iya, gimana? Aku masih punya iya. handphone, masih punya Mm-mm. rumah, gimana? Iya, Nolnya kayak gimana? oke. Oke, titik nol ini maksudnya eh kan ini udah start perwira kripto, saya udah lihatlah beberapa progres dan segala macam yang cukup signifikan. Baik. Ya, walaupun ini bulan keempat lah ya. Tapi menurutku tuh progresnya udah cukup oke gitu. Dan Adva juga dengan saya lihat followersnya yang cukup banyak juga di Instagram 28K, terus juga di situ juga udah dari awal kuliah berarti 3 tahunan lah ya. Iya, Terus juga eh dengan beberapa cabangnya juga. Nah, ini kalau misal semua bisnis ini tek misalnya besok hilang gitu. oke. Tapi saya Kira-kira masih punya handphone. masih Atau punya gimana? handphone, masih semua handphone lah at least. Masih punya handphone nih. Ya kan? Apa yang akan Mas Aceh lakukan? Yang pertama karena aku udah punya skill, ya kan? Mm-mm. Ya aku bakal kasih service sih ke bisnis-bisnis. Jadi aku bakal mungkin mereka yang nggak bisa bikin pembukuan aku bikinin, mungkin mereka yang nggak bisa bikin campaign untuk sales marketingnya aku bikinin. Kayak gitu sih mungkin. Aku tawarin jasa yang aku bisa Oke. gitu. Aku service bisnis-bisnis saja sih mungkin. Oh, jadi di awal eh, coba ngerjain mimpi orang lah ya itu kasarnya. Iya, Berikan servis misal bisnis. kayak campaign dan segala macam itu. Iya. Baru after itu ngapain lagi? After itu setelah aku punya modal, Hmm, mungkin karena aku seorang pebisnis, iya, aku bukan full time traders, jadi mungkin aku iya, bakal running bisnis. oke, Mungkin aku bakal bikin media sih pertama kali. oke. Nah, kalau ada yang bilang nih, misalnya bisnis itu katanya ini ya butuh modal nih, makanya banyak yang nggak mulai-mulai juga, ya kan? Oke. Karena nggak ada modal. Nah, menurut Mas Aceh itu gimana tuh pandangan itu? Modal ini dalam arti kata Iya, kan sebenarnya luas ya. Modal iya, nggak cuma capital.
Mungkin kita Mm-mm. juga punya modal pertemanan, mungkin kita juga punya Iya, modal ilmu dan lain sebagainya. Jadi iya. sebenarnya aku nggak pernah sih ketemu seorang pebisnis atau pebisnis itu yang mengeluh akan satu problem yang dimiliki. Oke. Pebisnis yang aku ketemu itu mereka pasti cari itu problem internal. Mereka nggak pernah nyalain eksternal. Jadi mereka nggak pernah tuh bilang kayak oh nggak ada modal. Jadi sebenarnya bisnis itu modal itu nge-leverage sebenarnya. Bikin bisnis itu lebih cepat gede. Tapi bangun bisnis tanpa modal bisa nggak? Bisa. Dropshipper itu tanpa modal. Asal Oke. kalian punya otaknya, kalian pasti bisa jalan. Kayak gitu sih. Iya, iya. Oke, berarti modal kayak uang itu bukan yang utama ya berarti ya ternyata. Eh, enggak, tapi kalau ada uang itu bisa nge-leverage. Coba Mas Yoga kasih aku satu Iya. bisnis aja ya. Apapun. Aku pasti Mm-mm. bisa bikin bisnis itu tanpa modal. Apa aja. Iya, iya. Misal, misal lah ya, eh cuci sepatu lah yang udah Mas Aceh jalanin nih. Ah, Iya, itu gimana? aku bisa tanpa modal. Caranya aku cari aja orang yang mau cuci sepatu di aku. Aku cari dulu orangnya. Aku suruh dia bayar di depan. Aku Mm-mm. servis, aku cuci sendiri sepatunya. Aku nggak ngerjain karyawan. Aku cuci sendiri sepatunya. Bahan-bahannya ya aku beli dari yang order pertama kali itu. Dan modalnya kan sebenarnya cuci sepatu kan nggak gede kalau mulai awal. Iya, Mungkin iya. beli kresek dan lain sebagainya itu paling total cuma 50.000 atau 100.000. Asal kita tahu caranya aja. Mungkin sikat Hmm. aku nggak langsung pakai sikat yang profesional, nggak pakai sikat yang Mm-mm. bagus. Yang ada di Indomaret aja. Itu Oh, jadi itu mental pembisnis harusnya dia tidak pernah menyalahkan eksternal ya, justru di internalnya apa nih yang bisa itu dijalanin ya. iya, itu sih. Jadi Iya, kita iya. punya resource apa, ya Mm-mm. udah kita maksimalkan aja. Sangat membuka pemikiran ya. Oke. Nah, kalau kalau misal ini udah hampir sejam nih. Oh ya, Aman aman nggak kalau kenapa? misalnya kita panjangin lagi dikit nih? Aman, 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 aman. Aman ya, oke. Nggak ada nggak ada kegiatan lagi nih, maksudnya after ini ya. Pasti ada lah ya, cuma Wah, pasti yang kita nggak kalau coba. buat Mas Yoga. Waduh, merasa terjilat nih. Oke. Nah, oke. Dari tadi kan saya tuh tertarik sama Mas Aceh karena menurut saya Mas Aceh itu adalah orang yang cukup fokus dengan apa yang mau dituju gitu maksudnya. Kayak cukup pekerja keras juga dengan usia yang sekarang se sekarang ini itu mungkin levelnya ada di beberapa orang-orang lain lebih di atasnya lah gitu maksudnya. Tapi saya kan nggak tahu uangnya Mas Aceh berapa ya kan. Ya. Tapi kalau secara mindset menurut saya tuh oke gitu kan. Bahkan mungkin udah lebih lebih berapa tahun lebih tua dari usianya gitu. Secara mindsetnya ya. Karena saya percaya kalau orang yang berbisnis sama orang yang bekerja tuh cukup banyak pelajaran yang bisa diambil dari bisnis menurut saya. Nah, kan di Priora Crypto juga Mas Aceh kan berpartner dengan Mas Revi ya. Iya. Eh, apa tuh yang awalnya bikin kayak ya udah deh partneran aja nih untuk bisnis. Apalagi kan partner bisnis tuh orang bilang bahkan jauh lebih sulit loh daripada mencari partner hidup sebenarnya. Lebih baik tepat dalam Iya. partner bisnis karena itu ya tempat kita cari makan kan. Nah, kenapa memutuskan untuk partneran dengan Mas Revi dan eh, apa yang berimpact ke kehidupan Mas Aceh setelah adanya Mas Revi ini di Perwira Crypto? Oke. Jujur, saya udah partner tuh sama banyak orang ya. Jadi kalau saya berpartner tuh, saya lihat orangnya sih. Kebetulan saya sama Revi kan kenalnya udah sekitar 3 tahun, jalan mau 4 tahun dan ya saya tahu dia orangnya kayak gimana dan dia juga tahu saya orangnya kayak gimana dan ya saya rasa Oke. ya kita cocok-cocok aja. Jadi itu sih. Saya nggak mikir panjang kali lebar. Yang penting Iya. proyeknya ada dan kita bisa kerjain secara maksimal. Udah. Saya bukan yang Mm. sepanjang dan seteoritis itu. Jadi ya Mm-mm. kita cocok orangnya, terus kita juga Mm-mm. bisa ngerjain satu proyek yang sama, ya udah kita gas aja. Mm. Bahkan kita waktu Mm. awal kita partneran tuh kita nggak pakai tanda tangan, kita nggak pakai
langsung bikin PT itu enggak. Jadi kayak kita di Hmm. warung, bukan di warung ya, di es kopi bos kalau tahu. Oke. Oke, jadi Revi cerita dia punya A B C ini, terus dia Mm-mm. mau saya jadi partnernya, Mm-mm. karena saya juga punya resource A B C, ya sudah Mm-mm. kita sepakat, ya udah kita gedein lah ini brand, kita bikin impact lah di Indonesia, kayak gitu. Apa bedanya bisnis dengan partner dan tanpa partner, Mas? Kalau tanpa partner itu sejujurnya lebih bebas, Iya. ya. Cuman ya kalau sakit sakit sendirian, kalau susah ya susah sendirian. Terus Mm-mm. banyak sih, ya sendirian lah intinya. Lebih sepi lah kalau nggak ada partner. Lebih sepi gitu ya. Iya, lebih Jadi sepi. kalau kalau mostly Mas HC jalanin itu beberapa bisnis yang lain selalu berpartner atau ada yang sendiri juga? Adva itu 100% saya sendiri yang punya. Jadi saya Oke. nggak pakai partner di holding ya. Di Mhm. cabang-cabang saya pakai partner. Dan Oke. partner saya juga nggak banyak. Jadi enak. Karena gini, menurut saya berpartner dengan banyak orang itu juga problem ya. Karena kan banyak kepala, terlalu banyak kepala. Mhm. Itu bikin kita saat pengambilan decision itu kurang cepat. Kadang kan Hmm. ada sometimes waktu yang kita harus bikin decision itu cepat. Mhm. Itu sih. Hmm. Iya, iya. Terlalu banyak partner itu juga Gak terlalu bagus. rumit lah ya. Ya, Iya, kepala iya. banyak orang, banyak. Iya, iya. Satu kalimat yang kira-kira mau Mas HC berikan nih untuk teman-teman yang nonton ini, pesan-pesan juga buat teman-teman yang mau berbisnis, ya untuk mulai bisnis tuh apa kira-kira Mas? Ya, mulai aja dulu sih. Mulai aja dulu. Ya, Oke. saya banyak, ya, kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena saya punya mentor tuh dari yang mungkin omset dari 10 juta, terus 100 juta, 500 juta, 1 M, 1 T itu mentor saya semuanya sebenarnya jawabannya cuma satu yaitu gimana cara berbisnis ya udah coba aja jalanin aja. Kamu nanti bakal ketabrak, kamu bakal ketemu banyak problem yang mungkin gak ada di pikiran kamu. Entah kamu ditipu partner kamu sendiri, entah tiba-tiba dia nggak suka sama kamu dan lain sebagainya. Ya udah, jangan pernah menyerah, coba aja terus. Dan menurut saya langkah besar itu terjadi karena ya langkah kecil yang berulang kali, dan perubahan itu dimulai dari langkah kecil. Kalau kita nggak pernah melangkah ya kita nggak akan nyampe di mana-mana. Seperti itu. Oke, siap kalau gitu. Thank you Mas Aceh udah mau ngobrol-ngobrol. Siap, Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, Mas. Thank siap. you. Thank you Mas Yoga. Oke, siap. Mas.